Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kami ingin menceritakan tentang satu kisah seorang orang gila yang membuat seorang raja menangis dengan sebab mendengar ucapannya. Di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, ada seorang pemuda yang gila yang disebut namanya yaitu Bahlul. Pada suatu ketika, saat Harun ar-Rasyid sedang berjalan-jalan melihat daerah kekuasaannya, ia melintasi sebuah pemakaman yang ternyata di sana Bahlul sedang duduk di atas sebuah makam. Melihat hal tersebut, Harun ar-Rasyid lalu berkata sambil berteriak kepadanya, "Hai Bahlul, wahai orang gila, kapan engkau akan waras?" Mendengar Harun ar-Rasyid berkata demikian kepadanya, Bahlul lalu bangkit dan memanjat sebatang pohon yang paling tinggi yang ada di sekitar pemakaman itu. Lalu pun ia berteriak kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, "Wahai Harun, hai orang gila, engkau kapan akan sadar? Kapan engkau akan waras?" Ketika itu Harun ar-Rasyid mendatangi pohon yang dipanjat oleh Bahlul. Ketika itu pula Bahlul duduk di atas cabang pohon yang ia panjat. Lalu Harun ar-Rasyid berkata, "Sebenarnya yang gila Bahlul itu aku atau engkau?" Bahlul menjawab, "Akulah yang sebenarnya waras dan engkaulah Harun ar-Rasyid yang gila." Lalu Harun ar-Rasyid bertanya, "Kenapa bisa begitu?" "Tentu saja karena aku tahu bahwasanya itu," ia memberi isyarah ke istana daripada Harun ar-Rasyid, "akan sirna. Sedangkan ini," ia memberi isyarah kepada perkuburan, "akan tetap ada selamanya. Aku selalu meramaikan perkuburan, sedangkan engkau wahai Harun, engkau selalu meramaikan istanamu. Karena sebab itu engkau melupakan kuburan yang suatu saat engkau pasti akan sampai ke sini nantinya. Di dalam hatimu engkau tidak suka jika engkau harus pindah dari tempat yang ramai, yaitu istanamu, ke tempat yang paling sepi, yaitu perkuburan ini. Padahal engkau tahu betul bahwa sesungguhnya engkau pasti akan menuju ke sini. Jika demikian adanya, wahai Harun, siapa sebenarnya yang gila?" kata Bahlul dengan tegas kepada Harun ar-Rasyid. Mendengar ucapan Bahlul tersebut, hati Khalifah Harun ar-Rasyid terguncang. Lalu ia menangis sampai air matanya meleleh membasahi jenggotnya. Lalu ia berkata kepada Bahlul, "Demi Allah, sesungguhnya yang kau ucapkan itu Bahlul adalah benar adanya. Tambahkanlah wahai Bahlul nasihatmu untukku," kata Harun ar-Rasyid. Bahlul menjawab, "Cukuplah kitabullah menjadi penasehatmu wahai Harun ar-Rasyid." Inilah contoh seorang raja yang bijak, yang ketika menerima nasihat, ia tak memandang kepada orang yang memberikan nasihat itu sendiri. Bila yang dikatakan itu satu kebenaran, walaupun keluarnya daripada seorang orang yang gila, ia tetap menerimanya. Lalu Harun ar-Rasyid berkata kepada Bahlul, "Apakah engkau memiliki sebuah keperluan yang bisa aku penuhi wahai Bahlul?"
Bahlul berkata, "Iya, aku memiliki 3 keperluan. Jika engkau bisa memenuhinya, maka aku akan berterima kasih kepadamu." "Katakan saja keperluanmu, wahai Bahlul," ucapan Harun ar-Rasyid. "Aku ingin engkau menambah usiaku." Jawab Harun ar-Rasyid, "Aku tidak mampu melakukannya, wahai Bahlul." Yang kedua, "Aku ingin menjagaku dari malaikat maut, wahai Harun ar-Rasyid, sehingga malaikat maut tak bisa menemukanku." Kemudian Harun ar-Rasyid menjawab, "Itu pun aku tak mampu melakukannya, wahai Bahlul." Yang ketiga, "Aku ingin engkau memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka." Dan ketika itu pula Harun ar-Rasyid menjawab, "Aku juga tidak mampu melakukan hal tersebut kepadamu, wahai Bahlul." Kemudian Bahlul menjawab, "Jika itu tak mampu engkau melakukannya, maka engkau itu, wahai Harun ar-Rasyid, bukan seorang raja. Engkau juga seorang budak, sama sepertiku. Dan perlu kau tahu, aku tidak membutuhkan sesuatu apapun dari seorang budak." Ketika itu Harun ar-Rasyid termenung dan menundukkan kepalanya, lalu beliau meninggalkan Bahlul. Dari cerita ini dapat kita mengambil satu kesimpulan, bahwa di dalam kehidupan kita, apapun posisi kita, bagaimanapun keadaan kita, sekuat apapun tenaga yang Allah berikan kepada kita, suatu saat kita pasti akan sampai ke alam barzakh. Yang kedua, sebesar apapun pangkat dan jabatan yang ada pada diri kita, yakinlah bahwa kita tak mampu merubah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kemewahan yang telah Allah titipkan kepada kita, jangan sampai itu membuat kita lalai dan lupa untuk tempat yang suatu saat nanti kita akan sampai kepadanya, yang dipenuhi dengan kesepian, kesendirian, yaitu alam barzakh adanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, menjadi bahan renungan bagi kita. Wallahu a'lamu bissawab, wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.